Bosannya. Ini ngapain ya? Bentar. Adi, kakak lihat kamu dari tadi mondar-mandir terus loh. Kamu lagi kenapa sih? Iya nih kak, Adi bosan sekali. Bingung mau ngapain. Ya ampun, kakak kira kamu kenapa? Kita nonton film aja yuk. Ada film tentang superhero yang lagi tayang di TV tuh. Oke. Adi, selamat siang, selamat hari Minggu Adi. Halo Kak Firkari, selamat hari Minggu. Adi mau langsung pulang ya? Iya nih kak, masih nunggu ibu sama ayah dulu tapinya. Oh, sini, kakak temenin dulu. Itu kertas apa Adi? Ini, tadi kakak-kakak PA kasih tugas buat gambar tentang cita-cita kak. Oh, emang cita-citanya Adi mau jadi apa? Cita-cita Adi mau jadi tentara kak. Kemarin ya, Adi nonton film tentang superhero sama Kak Ani. Mereka keren banget. Tugasnya menyelamatkan banyak orang. Adi kagum dan pengen jadi kayak mereka juga. Wih, keren banget. Adi mau jadi tentara. Hehehe, makasih Kak Rian. Ngomong-ngomong, ceritanya tadi mau jadi tentara, kakak jadi inget deh cerita tentang Othniel, Ehud, dan Samgar. Othniel, Ehud, dan Samgar. Itu siapa kak? Oke, jadi gini ceritanya. Shalom, halo adik-adik. Ketemu lagi di Jumat Ceria kali ini. Kali ini Kak Arya mau bercerita untuk kalian semua. Siap-siap mendengarkan ya. Setelah Yosua meninggal, beberapa waktu kemudian orang Israel hidupnya jauh dari Tuhan. Mereka melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan mereka juga beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ketika Tuhan melihat perbuatan bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan marah kepada mereka. Dan Tuhan menjual mereka kepada Raja Aram, Mesopotamia. Selama 80 tahun. Waktu yang lama 80 tahun itu. Setelah 80 tahun itu akhirnya orang-orang Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan mendatangkan seorang penyelamat bagi bangsa Israel. Ada yang tahu siapa namanya? Iya, namanya adalah Othniel. Ia adalah seorang pemuda yang bernama Othniel. Tuhan memanggil, memilih, dan menyertai Othniel untuk memimpin bangsa Israel sebagai hakim. Dengan kepemimpinan Othniel inilah Israel dapat mengalahkan Kusyan Rishyataim. Maka amanlah Israel selama 40 tahun. Tapi adik-adik, ketika Israel aman-aman saja, orang Israel malah kembali melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan memerintahkan Eglon Raja Moab bersama Bani Amon dan Bani Amalek menindas bangsa Israel. Lagi-lagi ketika orang Israel menderita, orang Israel berseru lagi kepada Tuhan. Tuhan pun memilih hakim baru bernama Ehud. Ehud menyusun rencana untuk membunuh Raja Eglon dengan menusukkan pedang pada raja tersebut. Gimana caranya bertemu Raja Eglon? Nah, adik-adik,
orang Israel harus mengirim upeti untuk Raja Eglon. Dan Ehud merupakan orang Israel yang menjadi pengirim upeti tersebut. Maka Ehud segera membuat pedang untuk aksinya itu, untuk perbuatannya itu. Di hari dia mengirim upeti, pedang yang mau dibawa disembunyikan di bawah bajunya pada pangkal paha sebelah kanan. Ehud berhasil melewati pemeriksaan penjaga, maka dia pun bertemu dengan Raja Eglon. Dan dengan alasan ada pesan rahasia untuk raja, maka Ehud diperbolehkan sang raja sendiri. Maka Ehud pun berhasil untuk membunuh Raja Eglon. Ehud bergerak cepat menuju pegunungan Efraim tanpa diketahui oleh penjaga-penjaga istana tersebut. Setibanya di sana, Ehud meniup sangkakala. Orang Israel pun turun melawan orang-orang Moab serta mengalahkan mereka. Jadi amanlah Israel selama 80 tahun lamanya. Dan hakim berikutnya bernama Samgar, anak-anak. Dia terkenal sangat kuat karena Samgar ini menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Wow, luar biasa ya adik-adik bagaimana Samgar itu. Dan masih ada hakim-hakim yang lainnya. Mau tahu? Tunggu ya di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Kakak Rian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di pengetahuan. Adik-adik, setelah Musa dan Yosua meninggal dunia dan 12 suku Israel telah menempati tanah yang menjadi bagian mereka tidak mempunyai pemimpin, juga tidak ada pemerintahan pusat atau aturan-aturan dalam masyarakat seperti saat ini. Nah, di saat itu ternyata bangsa Israel mengalami penindasan, tekanan, ancaman dari bangsa lain. Tuhan akhirnya menunjuk atau mengangkat hakim, yaitu orang yang pantas untuk memimpin bangsa Israel dan juga sebagai alat Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari ancaman dan tekanan bangsa asing. Itu namanya hakim. Hari ini ada 3 hakim yang kita bahas. Siapa mereka? Hakim Otniel. Arti namanya Allah adalah kekuatan. Tahu nggak adik-adik? Otniel itu anak Kenas. Kenas adalah adik Kaleb. Jadi Otniel adalah keponakan Kaleb. Masih ingat nggak? Kaleb itu siapa? Itu yang bersama-sama dengan Yosua mengintai tanah Kanaan pada zaman Musa. Hakim Ehud. Arti namanya adalah kuat. Ehud adalah anak Gera dari suku Benyamin. Ehud ini seorang kidal. Kidal artinya dia selalu memakai tangan kirinya untuk beraktivitas. Hakim Samgar. Arti namanya adalah pedang. Samgar adalah anak-anak. Samgar mempunyai tongkat penghalau lembu. Tongkat itu terbuat dari kayu. Panjangnya kira-kira 2,4 meter. Ujung-ujungnya runcing. Digunakan untuk menggiring lembu dan juga membajak tanah. Lucunya, orang Filistin
dikalahkan dengan tongkat itu. 600 orang tewas. Wah, kayak apa itu Samgar menggunakannya ya? Tentu dan pasti Tuhan yang menolong Samgar. Masih ada loh hakim-hakim lainnya. Mau tahu? Tunggu di pengetahuan berikutnya ya. Gimana Adi? Keren kan ceritanya? Cerita tentang Othniel, Ehud, dan Samgar tadi. Keren banget Kak. Adi mau jadi seperti mereka deh, yang bisa menjaga bangsa sampai bertahun-tahun. Dari cerita tadi sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita dapat loh Adi. Misalnya mereka adalah sosok yang sangat bijaksana dan juga adil. Jadi dimanapun Adi berada nanti, Adi harus jadi anak yang bijaksana, anak yang adil. Apalagi kan Adi mau jadi tentara. Makanya jadi tentara juga harus jadi tentara yang bijaksana dan juga jadi tentara yang adil supaya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Adi. Dan juga jangan pernah menyia-nyiakan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Adi. Oke Adi? Siap laksanakan Kak Firkaris. Oke.